Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Keamanan Informasi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik implementasi kriptografi dalam PayTV. Jadi berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Berikutnya ini adalah subtopik bahasan kami pada kali ini. Jadi ada 6 subtopik. Langsung saja kita mulai ke yang pertama, apa itu PayTV. Oke, jadi apa sih yang kami maksud dengan pay TV dalam bahasan kali ini? Jadi intinya pay TV itu adalah layanan televisi yang berbayar. Jadi yang kita harus berlangganan dulu baru bisa nonton. Nah, terus distribusi sinyal pay TV itu bisa melalui satelit, kabel, terestrial, dan IPTV. Kalau satelit sama kabel itu yang udah biasa sering kita lihat kayak misalnya MNC Vision atau IndiHome. Lalu kalau terestrial itu dia lewat udara, jadi pakai sinyal radio. Dan IPTV itu lewat internet, jadi contohnya kayak Netflix atau Hulu atau semacamnya. Berikutnya, apa sih pentingnya keamanan informasi dalam pay TV? Kalau misalnya coba kita pikir-pikir, apa sih aset terpenting dari suatu layanan pay TV? Atau apa hal yang harus mereka lindungin banget karena itu inti dari bisnis mereka? Ya tentu saja itu tayangan televisinya. Jadi biasanya sinyal pay TV itu dienkripsi. Jadi dari sumber itu sinyal tayangannya itu diacak dengan menggunakan algoritma enkripsi dan ketika sampai di rumah pelanggan itu didekripsi. Jadi biasanya kalau kita berlangganan pay TV itu kan kita dapat box gitu kan. Itu untuk decoder ya. Jadi itu untuk mengembalikan sinyal yang tadi acak supaya bisa kita tonton. Dan biasanya kita juga dikasih kartu yang dicolokin ke dalam kotaknya itu, kotak decodernya. Itu dia bertindak sebagai kunci dekripsinya dari sinyal pay TV-nya ini. Oke, jadi apa sih aspek keamanan dalam pay TV yang bakal kami bahas dalam kesempatan kali ini? Ya tentunya diperlukan algoritma enkripsi yang cukup kuat untuk mengenkripsi sinyal transmisi, supaya sinyal transmisinya ini cuma bisa didekripsi oleh uh, decodernya pelanggan dan nggak bisa didekripsi oleh orang lain yang tidak membayar. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan implementasi kriptografi dalam PTV. Nah, sebelum kita memasuki implementasinya, kita perlu tahu dulu kriptografi itu apa. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari, kriptografi itu merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Yang maksudnya itu, kriptografi merupakan teknik untuk menjaga keamanan informasi dengan menggunakan kode-kode yang melibatkan proses enkripsi, dekripsi, dan penggunaan kunci untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dan hal ini itu melibatkan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kunci tersebut itu hanya dapat dimiliki dan diakses oleh pelanggan yang sah, bukan oleh orang lain? Pada hal inilah implementasi kriptografi dalam PTV itu diperlukan. Jadi perlu kita ketahui, awalnya penggunaan jenis kriptografi dalam PTV itu mengalami perkembangan yang signifikan sejak munculnya DVD atau Digital Video Broadcast pada tahun 1994. Nah, di sini terdapat jenis kriptografi yang umum digunakan dalam PTV. Jadi pada awalnya itu, algoritma simetris yang umum digunakan dalam PTV adalah DS dan triple DS atau Digital Encryption Standard, yang kemudian terdapat jenis kriptografi yang lebih efisien muncul untuk menggantikan DS, yaitu AES atau Advanced Encryption Standard pada tahun 2001. Nah, selanjutnya muncullah teknik jenis kriptografi yang lebih efisien dan aman dibandingkan AES dan DS, yaitu muncullah ECC atau Elliptic Curve Cryptography yang merupakan teknik kriptografi yang lebih efisien dalam mengatasi trade-off yang ada pada skema kunci simetris dan asimetris. Dan seiring perkembangan teknologi dan jenis kriptografi pun mengalami perkembangan yang semakin mempertimbangkan keamanan informasi dan pengaksesannya. Ya, diantaranya sebagai berikut. Nah, selanjutnya terdapat alur penggunaan kriptografi dalam PTV. Jadi pertama terdapat pemilihan kunci yang mana kemudian dilakukan enkripsi data terhadap kunci tersebut, dan setelah dienkripsi data tersebut itu dikirimkan kepada pelanggan, yang mana tetap memperhatikan keamanannya sehingga tidak terjadi pembobolan terhadap pengirimannya. Nah, selanjutnya setelah pelanggan menerima, dilakukanlah dekripsi untuk mengakses layanan TV-nya. Nah, hal ini itu digunakan untuk melindungi kunci dan pengaksesannya sehingga aksesnya itu hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sah atau pelanggan yang sah, bukan oleh orang lain. Di sini terdapat penjelasan beberapa jenis kriptografi yang sempat saya sebutkan. Pertama ada DS dan triple DS yang merupakan awal standar jenis kriptografi pada PTV. Nah, jadi pada awalnya itu smart card itu digunakan dalam DS itu untuk menyimpan kunci enkripsi DS yang digunakan pada set atau box atau STB. Nah, selanjutnya itu
sebenarnya maksud smart card itu apa sih? Smart card itu merupakan sebuah kartu yang mengandung chip komputer yang memiliki fungsi untuk melakukan transaksi dan menyimpan data. Nah, selanjutnya muncullah jenis kriptografi yang lebih efisien dibandingkan DS, yaitu jenis kriptografi AES atau Advanced Encryption Standard, yang mana dia itu lebih efisien dari DES dan menggantikannya pada tahun 2001. Jadi AES ini tuh menggunakan kunci yang lebih panjang dibandingkan DES dan membuatnya itu jadi lebih tahan terhadap serangan kriptanalysis. Nah, pada AES ini itu melibatkan penyimpanan kunci enkripsi juga, namun dengan teknologi yang lebih canggih, yaitu seperti flash memory, yang digunakan untuk menyimpan lebih banyak kode DRM. Selanjutnya muncullah ECC, yang didasarkan pada komputasi titik pada kurva elips, dan ECC ini tuh disebut lebih efisien daripada AES dan DS karena dia itu berukuran sama seperti AES dan kekuatan keamanannya itu setara dengan kunci RSA atau kunci asimetris, dan hal ini itu dapat meningkatkan kekuatan kunci terhadap keamanan informasi yang dijaganya. Nah, selanjutnya pemanfaatan kriptografi dalam PTV. Yang pertama itu melakukan enkripsi data untuk melindungi keamanan data. Selanjutnya memastikan keaslian data dengan cara mengenali data jika data tersebut sudah dimanipulasi. Dan selanjutnya itu memastikan data tetap unik dengan melakukan pengecekan bahwa data tersebut asli. Maksudnya itu data bukan kopian atau bukan dari pelanggan yang sah. Jadi dengan kriptografi dalam PTV ini kita bisa memastikan bahwa data tersebut itu hanya dapat diakses dan dimiliki oleh pelanggan yang sah, bukan oleh orang lain. Nah, sebelum saya lanjutkan, it's not melanjutkan. Jadi di sini sebelum kita menuju ke bagian enkripsi mengenai algoritma pada PayTV, kita berkenalan dulu nih dengan penerapan algoritma pada PayTV itu sendiri. Jadi ada 3 algoritma pada PayTV yang kita gunakan. Jadi yang pertama yaitu ada Data Encryption Standard atau DES, yaitu mengenkripsi siaran dari akses ilegal. Namun saat ini sudah dianggap tidak aman karena panjang kunci yang relatif pendek. Kemudian yang kedua ada Advanced Encryption Standard atau IES yang lebih modern nih daripada DES yang sebelumnya, yaitu membantu melindungi sinyal televisi yang ditransmisikan dari pembajakan dan akses ilegal. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada Elliptic Curve Cryptography atau biasa kita singkat dengan ACC, di mana enkripsi publik dengan kurva eliptik digunakan dalam konteks manajemen kunci atau pertukaran kunci yang aman dalam sistem PayTV. Nah, kita akan beralih ke bagaimana sih penggunaan enkripsi untuk melindungi sinyal TV tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada enkripsi DES atau Data Encryption Standard, di mana algoritma DES ini merupakan algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan di dunia yang diadopsi oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology sebagai standar pengolahan informasi federal Amerika Serikat. Nah, gimana sih cara kerja DES dalam enkripsi ini? Ada 3, yang pertama yaitu block plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau yang biasa disebut IP. Kemudian hasil permutasi awal di enchippering sebanyak 16 kali putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu hasil enchippering itu sendiri kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse permutation atau IP menjadi block ciphertext. Nah, dapat kita lihat di gambar sebelah kanan ini merupakan skema global dari algoritma DES itu sendiri. Kemudian yang kedua ada enkripsi AES, di mana Advanced Encryption Standard. Algoritma AES ini merupakan block chipper simetris diperkenalkan untuk menggantikan DES yang sebelumnya nih. Nah, cara kerja AES dalam enkripsi itu ada 3. Yang pertama ada add round K, yaitu source state awal plaintext dengan chipper K. Nah, langkah ini disebut dengan initial round. Kemudian yang kedua yaitu putaran sebanyak NR-1 kali. Nah, langkah yang dilakukan dalam setiap putaran itu ada 4. Yang pertama ada subbytes, di mana substitusi byte dengan S main box, yaitu tabel substitusi. Kemudian yang kedua ada shift rows, di mana memindahkan baris array state dengan wrapping. Yang ketiga ada mix columns, di mana acak data pada setiap kolom state array. Dan yang keempat yaitu ada add round K, di mana melakukan sort antara state saat ini dengan round K. Nah, yang terakhir yaitu ada final round, di mana langkah putaran terakhir yaitu subbytes, shift rows, and add round K. Nah, dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, ya ini merupakan ilustrasi proses dari enkripsi IES. Yang ketiga yaitu ada enkripsi ACC, yaitu Elliptic Curve
kriptografi, di mana ACC ini merupakan salah satu pendekatan dengan algoritma kriptografi kunci publik berdasarkan pada struktur aljabar dari kurva elips pada daerah finite. Nah, gimana sih cara kerja dari ACC ini dalam mengenkripsi? Yaitu dimisalkan sebuah karakter yang sudah direpresentasikan menjadi titik PM, yaitu X dan Y. Kemudian langkah-langkah untuk mengenkripsinya itu ada dua. Yang pertama yaitu memilih bilangan acak R dengan syarat R terletak di dalam selang 1,n-1. Nah, yang kedua menghitung ciphertext dari pesan PM dengan menggunakan kunci publik penerima PB seperti persamaan 2 dan 3. Nah, dapat kita lihat di bawah ini ada C1 sama dengan R kali B, di mana dia merupakan persamaan 2. Kemudian ada C2 sama dengan PM plus R kali PB, di mana dia merupakan persamaan ketiga. Nah, ciphertext adalah pasangan titik C1 dan C2, C1, C2 atau ditulis pada persamaan 4, di mana PC sama dengan C1, C2 sama dengan R kali B, PM plus R kali PB, di mana dia merupakan persamaan 4. Nah, dapat kita lihat juga pada gambar sebelah kanan, ini merupakan diagram flowchart dari proses enkripsi ACC. Nah, untuk algoritma dekripsi sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma dekripsi pada beberapa chipper. Untuk yang pertama ada deskripsi pada data encryption standar. Untuk proses dekripsi pada DES kurang lebih sama dengan proses enkripsinya, di mana langkah pertama yaitu inisialisasi data. Input adalah blok data yang dienkripsi dan kunci enkripsi yang digunakan. Kunci ini dijadikan sebagai kunci dekripsi yang diubah menjadi 16 subkunci yang akan digunakan secara terbalik. Nah, lalu untuk tahap kedua itu ada inverse initial permutasi. Nah, inverse initial permutasi kurang lebih sama dengan initial permutasi pada proses enkripsi, namun ini adalah inverse-nya. Nah, proses ini bertujuan untuk membalikkan urutan bit ke posisi aslinya. Nah, untuk langkah ketiga itu ada 16 putaran dekripsi. Seperti pada proses enkripsi, proses utama adalah 16 putaran dekripsi yang melibatkan substitusi, permutasi, dan store dari subkunci. Lalu untuk proses terakhir yaitu final permutasi. Nah, hasil dari 16 putaran dekripsi tersebut diolah melalui final permutasi yang merupakan inverse dari initial permutasi, di mana akan menghasilkan blok data yang sudah terdekripsi. Lalu untuk chipper yang kedua ada Advanced Encryption Standard, di mana proses pertamanya yaitu ada add round key, di mana dia menambahkan kunci putaran yang telah dienkripsi. Nah, untuk nilainya berbeda setiap ronde. Lalu yang kedua ada inverse subbyte, yaitu melakukan inverse dari fungsi subbyte pada data yang telah dienkripsi. Nah, fungsi subbyte ini menggantikan setiap byte data dengan byte yang lain. Lalu yang ketiga ada inverse shift row, di mana dia menggeser setiap baris data ke atas atau ke bawah. Lalu yang terakhir ada Miss Coulomb, di mana dia melakukan suatu operasi matematika pada setiap kolom data. Nah, untuk flow-nya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk chipper yang terakhir ada ECC, di mana penerima menggunakan kunci private-nya. Di sini kita beri simbol D2. Lalu penerima melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penerima menghitung C1 yang didapatkan dari R dikali B, lalu mengalihkannya dengan kunci private D2. Dan penerima mengurangkan komponen kedua dari PC, yaitu C2, yang didapat dari PM ditambah R dikali PB dengan hasil kali dari langkah pertama. Sehingga menghasilkan PM tambah R dikali PB dikurangi D2 dikali C sama dengan PM ditambah R dikali D2 kali B min D2 R dikali B sama dengan PM. Nah, pengurangan dua buah titik min key sama dengan penjumlahan P dengan pencerminan key terhadap sumbu X. Seperti persamaan berikut, yaitu P min key sama dengan P ditambah min key. Nah, yang di dalam hal ini, jika key berada pada sumbu X, Y, maka digunakan persamaan min X. Maaf, min key sama dengan P tambah min key. Lalu selanjutnya ada tantangan keamanan informasi. Jadi tantangan keamanan informasi itu yang pertama ada pelanggaran transmisi konten. Jadi konten itu bisa aja diserang dengan cara memanipulasi atau mencuri konten yang ditransmisikan. Kedua, itu manipulasi sinyal dan hak cipta. Jadi sinyal yang ditransmisikan berisiko dimanipulasi sebagai upaya untuk dibajak dan didistribusi ilegal konten PTV. Dan yang ketiga ada gangguan terhadap protokol keamanan. Jadi berbagai serangan itu mungkin saja menyebabkan gangguan pada protokol. Sebagai contoh, ini ada gambar Parrots Box. Jadi
Diagram parent box ini itu sebuah perangkat yang digunakan untuk mengakses konten bajakan pada layanan televisi berbayar atau PTV. Jadi pada gambar ini ada 3 kunci, K1, K1, K2, dan K8. Jadi K1 ini digunakan oleh operator PTV untuk mengenkripsi konten sebelum dikirim pelanggan, dan ketiga ini kunci yang digunakan oleh pelanggan untuk mendekripsi konten yang diberikan dari operator TV tadi. Terus K8 ini kunci yang digunakan oleh parent box untuk mendekripsi konten yang diterima dari perangkat pelanggan. Jadi ini parent box itu bekerja dengan cara mendekripsi konten PTV yang digunakan yang menggunakan kunci enkripsi dari K8 tadi. Kunci enkripsi K8 ini biasanya diperoleh dari operator PTV secara ilegal atau dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan parent box ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan informasi pada PTV. Hal ini karena parent box dapat digunakan untuk mengakses konten PTV secara ilegal tanpa membayar biaya berlangganan. Selain itu, parent box juga dapat digunakan untuk menyebarkan konten bajakan seperti film, acara televisi, dan pertandingan olahraga. Lalu pendekatan untuk mencapai keamanan informasi pada televisi berbayar (PTV). Ini saya akan membahas traitor tracing. Jadi sistem mencoba melacak dan mengidentifikasi pengguna yang bocor atau membocorkan kunci rahasia yang digunakan dalam sistem PTV. Selanjutnya, kunci yang digunakan oleh pengguna tersebut akan dinonaktifkan. Seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi ini tuh menunjukkan bagaimana cara kerja di Golder Pajakan. Jadi di Golder Pajakan tuh bakal menerima sinyal siaran dari penyedia layanan TV berbayar. Kemudian mendekripsinya menggunakan kunci yang telah dikompromikan. Kunci yang dikompromikan ini dapat diperoleh dari berbagai cara, misalnya melalui serangan cyber atau dari oknum karyawan penyedia layanan TV berbayar yang berkhianat. Terus setelah sinyal siaran berhasil didekripsi, Golder Pajakan dapat mengirimkannya lagi ke pengguna. Pengguna dapat menonton konten siaran tersebut secara gratis tanpa perlu berlangganan ke penyedia TV berbayar. Lalu gambar yang sebelah kiri ini verification. Jadi verification ini tuh untuk pencabutan akses or decoder legal dari layanan PTV. Decoder legal ini tuh bertanggung jawab untuk mengenkripsi konten siaran PTV, sedangkan decoder berbajakan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi ketika decoder legal dicabut hak aksesnya, maka decoder bajakan tidak akan lagi dapat mendecode konten siaran dari PTV. Lalu untuk pendekatan lain, untuk mencapai keamanan informasi, yang pertama tuh ada pembobolan sistem aplikasi. Jadi pembobolan sistem aplikasi ini mencakup peningkatan algoritma enkripsi atau perbaikan terhadap celah keamanan yang ditemukan. Lalu kedua ada penggunaan teknologi watermarking. Jadi teknologi ini tuh membantu dalam pelacakan sumber penyiaran ilegal dan memberikan identifikasi unik pada setiap saluran konten. Selanjutnya ada manajemen kunci yang efektif. Jadi manajemen itu melibatkan pengolahan penyimpanan kunci yang mengenkripsi dengan cermat agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada proteksi terhadap reverse engineering. Jadi proteksi ini tuh mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan terhadap rekayasa balik untuk mencegah peretasan mencoba mendekripsi konten secara ilegal. Terus selanjutnya ada penggunaan teknologi pengolahan hak digital atau Digital Right Management (DRM). Jadi teknologi ini dapat mengontrol akses dan penggunaan konten digital, di mana memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses dan menggunakan konten. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke protokol keamanan ya. Nah, untuk protokol keamanannya itu yang pertama ada conditional access system, yaitu menyediakan kendali akses terhadap konten dengan menggunakan deskripsi kunci. Yang poin kedua yaitu ada digital right management atau DRM, yaitu mengelola hak digital dan hak dan akses ke konten berdasarkan izin dan kebijakan yang ditentukan. Nah, yang poin ketiga yaitu ada Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS, yaitu digunakan untuk melindungi komunikasi antara perangkat dan server, memastikan keamanan selama transmisi kunci, dan semua ini bekerja sama untuk memberikan lapisan perlindungan yang komprehensif dalam industri PTV. Oke, cukup sekian dari video saya. Terima kasih.
Berikut sumber yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.